Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kojo dengan aku kan. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ke-11 buka puasa, buka cerita. Mohon maaf kemarin tidak fit karena ada sesuatu yang saya rasakan dan akhirnya berpengaruh terhadap penampilan saya. Sampai tidak sadar bahwa setting kamera itu juga tidak pas sampai di sini. Tapi karena saya benar-benar ingin mendokumentasikan setiap kegiatan buka puasa, ya akhirnya apapun adanya saya unggah, dan hasil dari rekaman selama sekian puluh menit itu hanya bisa saya potong menjadi 4 menitan. Awalnya saya unggah semuanya tanpa saya edit, tapi saya pikir lagi kayak main-main begitu ya, akhirnya saya hapus, kemudian saya edit kembali, dan akhirnya saya tayangkan dalam durasi hanya 4 menit, tidak masalah. Yang penting masih ada jejaknya, masih ada rekamannya. Nah, makan hari ini saya makan apa? Bakso pakai nasi. Ada tradisi di kampung, bakso itu diperlakukan sebagai lauk. Jadi makan apapun, yang utama nasi, kemudian lauknya ya terserah. Hari ini karena tidak masak apapun, akhirnya pilihan jatuh ke bakso karena memang sangat mudah dicari, sangat mudah dijangkau, dan harganya juga relatif murah dibanding kalau harus ribet masak ini masak itu gitu ya. Walaupun sekadar masak sayur asam itu butuh waktu sekitar sejaman, harus nyiapin segala sesuatunya, motong-motong sayurnya, kemudian merebusnya, ngulek bumbu, membumbui, menunggu sampai siap untuk disajikan. Bakso cukup menunggu Pak Prayit lewat, kemudian dicegat di depan rumah Pak Prayit, bakso udah bawa pulang, selesai. Saya mau cerita lebih banyak tentang apa yang saya alami kemarin. Semua memang serba tak terduga. Jadi ketika badan sudah terasa tidak enak mulai siang hari, bukan siang hari sih, pada saat sahur itu pun sudah berasa. Kemudian sempat minum obat, tapi sesiangan dan seterusnya. Ini Sabtu ya. Ketika di sekolah, kerja dan lain-lain, nah seterusnya lah. Keselimur bahasa Jawa nih, terhibur dengan kegiatan di sekolah, akhirnya ya sudah jalan saja sampai pulang pada sekitar pukul 1, kemudian tidur gitu berlanjut, dan ya namanya juga kurang fit, akhirnya berpengaruh terhadap segala sesuatu yang saya jalani kemudian, termasuk menata HP itu ya. Jadi lupa tempatnya di mana. Biasanya saya syuting juga di sini, tapi kemarin mutate ternyata nggak ketemu. Heran saya. Saya lihat juga rekaman pada video-video sebelumnya, kira-kira di sini nggak pas juga. Terus kebetulan lagi ini penyangganya agak rusak, bagian yang itu ada ulirannya untuk mempererat itu ternyata aus. Jadi mungkin tidak saya sadari pada saat sudah mulai syuting, kemudian itu apa ya, dingkluk, tunduk karena ininya aus, akhirnya tunduk sedikit, otomatis jadilah segini gambar saya. Udah guys, pokoknya diawali dengan sesuatu yang tidak nyaman, akhirnya juga berlanjut pada hal berikutnya menjadi tidak nyaman. Sesungguhnya apapun kondisinya harus bisa diatasi, tapi kemarin ya dalam posisi puasa, terus dalam posisi badan tidak enak, akhirnya berpengaruh. Begitu nata HP nggak jelas, itu akhirnya juga secara psikologis kayak mengganggu banget. Akhirnya puasa tutup Saya jadi membayangkan betapa hebatnya ya para pekerja seni yang sudah terlanjur teken kontrak, tapi pada saat mereka harus melaksanakan tugasnya ada kendala terjadi pada fisik, tapi mereka tetap secara profesional bisa menjalani semuanya dengan lancar dan berakhir dengan baik. Itu yang saya harus belajar banyak
kepada mereka lewat cerita-cerita tentu saja. Karena saya tidak mungkin belajar secara langsung kepada mereka, nggak mungkin ketemu. Jadi lewat cerita-cerita yang sering kali mereka ceritakan itu, apapun yang terjadi pada diri mereka ketika mereka harus melaksanakan tugas, ya melaksanakan tugas. Ya, namanya profesionalitas harus dijaga, katanya begitu. Dan mereka membuktikan itu meskipun tampak juga kondisi yang sesungguhnya seperti apa, tapi mereka berusaha tetap mengatasinya dengan tampil sebaik-baiknya. Kemarin saya berusaha memaksakan diri untuk memenuhi target sebenarnya, karena saya sudah janji pada diri saya sendiri selama bulan Ramadan saya harus mendokumentasi 3 hal. 1, takjil, 2, buka puasa, dan 3, sahur. Apapun bentuk videonya, saya sudah pernah ceritakan, teman-teman. Karena itulah akhirnya saya berusaha agar apapun yang terjadi saya tetap bisa syuting dan punya dokumentasi yang saya maksud itu. Dan ternyata kemarin seperti itu. Ya sudah, itu saja teman-teman. Tidak ada hal yang penting yang saya ceritakan malam ini. Mulai besok saya akan bercerita kembali seputar kegiatan saya selama main YouTube dari awal sampai hari ini. Hal apa saja yang saya temui, insya Allah besok akan kembali saya bagikan kepada konco-konco. Barangkali ada 1-2 hal yang mungkin bermanfaat buat konco-konco, terutama sesama YouTuber pemula seperti saya ini ya. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.